Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang candle momentum perubahan arah, dan ada dua jenis candle momentum, ataupun di dalam versi Cikgu Haslan itu disebutnya candle mat kilau dan setup mat kilau ya. Oke. Karena Mimin rasa ketika Cikgu Om Ali Cikgu Om Ali sedang live, banyak yang bertanya, Cikgu, mat kilau. Ya, Cikgu Om Ali tentu tidak tahu karena candle mat kilau atau mat kilau ini dipopulerkan oleh Cikgu Haslan Hashim. Tetapi di versi originalnya itu tidak ada yang namanya setup mat kilau ataupun candle mat kilau. Berhubung Mimin sedikit memahami apa itu candle perubahan tren dan bahasa lainnya candle mat kilau, jadi video ini sudah kiranya bisa membantu teman-teman dalam memahami agar tidak bingung ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman juga agar Mimin selalu semangat membuat video-video edukasi terbaru untuk teman-teman semua. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, di sini Mimin sudah membuka chat dan kita akan mencoba mencari ya yang mana candle momentum terlebih dahulu ya, candle momentum perubahan tren ya. Karena Mimin rasa banyak yang menyukai gold, maka kita akan buka pair gold ya. Oke, di sini Mimin perbesar yang namanya gold dan kita akan mengenal dulu candle momentum terbagi kepada dua jenis ya. Oke, di sini Mimin rasa kita catat-catat sedikit ya. Candle momentum ya. Candle momentum di sini terbagi kepada dua ya. Ciri-ciri candle momentum terlebih dahulu ya. CSM ya, candle momentum atau disingkat atau CSM adalah ciri-cirinya candle yang close melepasi MA5, MA10 serta top atau low BB. Nah, tentu candle momentum yang ini teman-teman pasti mengenalnya, yang mana ciri-cirinya candle yang close melepasi MA5, MA10 serta top atau low BB. Dan ini adalah ciri-ciri candle momentum yang biasa-biasa saja ya. Kemudian ada candle momentum trend ya. Ini yang disebut candle momentum trend nomor 2 ya. Candle yang close melepasi ya, di sini ada tambahannya plus EMA 50. Nah, ini yang pertama. Mimin rubah dulu. Nah, ini jenis candle momentum yang mana ciri-ciri candle momentum yang pertama adalah candle yang close melepasi MA5, MA10 serta top atau low BB. Nah, candle momentum yang kedua adalah candle yang close MA5, MA10 serta top atau low BB. Tapi di sini ada tambahannya. Ini kenapa tidak keluar ya? Nah, baru bisa ya. Baru full. Nah, candle momentum terbagi kepada dua jenis. Yang pertama hanya close batas top atau low BB. Candle momentum yang kedua adalah plus EMA 50 dan ini merupakan candle trend, candle perubahan tren ya. Ya. Atau di dalam bahasa lain
bahasa Cikgu Lan disebut CS Mat Kilau. Tadi Mat Kilau ini teman-teman jangan tanya kepada Cikgu Om Ali ya. Ini bukan versi Cikgu Om Ali, ini sebutan Cikgu Haslan Hashim ya. Jadi ini clear ya. Ini sudah paham, ini Mat Kilau ini bukan versi Cikgu Om Ali, tetapi ini versinya Cikgu Haslan Hashim ya. Cikgu Lan. Ya, ini sebutan daripada Cikgu Lan. Jadi sumber Mat Kilau ini adalah sebutan daripada Cikgu Lan. Yang ini sebutan originalnya candle perubahan tren. Ya. Sekarang kita akan melihat kepada contoh-contohnya ya. Oke, sekarang kita buka. Dan karena di komentar banyak permintaan teman-teman, Mimin coba rubah backgroundnya jadi warna putih. Oke, Mimin sudah buatkan warna putih. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat yang lebih clear ya. Oke, di sini kita turunkan kepada time frame H1 atau time frame H4 ya, yang sering terjadi karena biasanya perubahan tren di H1 itu karena satu hari bisa berubah-ubah ya, karena di H1 itu satu hari ada candle 24 candle ya, sementara di H4 satu hari ada 6 candle, di daily satu hari ada 1 candle ya. Di sini kita akan contohkan bisa jadi di M15 terlebih dahulu ya, nanti kita akan ke H1 dan ke H4. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada candle momentum yang biru ini EMA 50. Nah, momentum yang ini adalah momentum pertukaran tren, yang mana momentum sell yang ini sudah dimatikan dengan momentum buy yang kuat, karena ini adalah momentum buy, dan di bahasa Cikgu Haslan momentum ini disebut momentum Mat Kilau ya. Di sini mencatat bahasa Cikgu Lan ini CSM Mat Kilau. Oke. Dan dalam bahasa Cikgu Haslan juga, kalau ada momentum Mat Kilau akan zone entry berada pada mid ke low BB, yang disebut juga dengan bahasa Cikgu Haslan itu MHV. Ya, itu versi Cikgu Haslan ya. Jadi CSM Mat Kilau adalah secara bahasa original adalah candle momentum yang break top BB atau low BB serta MA50, dan itu perubahan tren akan berlaku dengan catatan di time frame atasnya berlaku setup re-entry, dan bila kita masuk re-entry di area re-entry 15, kalau berlaku di M15 kita harus berhati-hati karena candle momentum yang ini adalah sinyal pada time frame 1 di atasnya. Contohnya di H1 ada arah kukuh buy, maka di sini re-entry buy M15 kita harus hati-hati. Di sini re-entry pada time frame H1, dan ini re-entry yang sangat bagus karena dia berada di low BB plus reject MA50 ya. Nah, ini penjelasan tentang candle momentum perubahan arah atau candle momentum jenis kedua, karena dia sangat kuat. Kalau momentum yang biasa saja dia tidak break MA50 atau MA50 nya agak jauh, bukan berada di top BB. Contohnya seperti ini. Ini momentum juga ya, tetapi ini bukan momentum yang break MA50. MA50 nya bukan di atas tetapi di mid BB. Ingat, MA50 yang berada mid BB rentan terhadap sideways. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh-contoh yang lainnya ya. Oke, di sini Mimin contohkan momentum Mat Kilau. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa
Di sini ada satu candle momentum yang break MA50. Dia break low BB, break MA50. Dan ini menandakan momentum buy yang sebelumnya berada di sini sudah dimatikan dengan momentum sell. Dan kalau kita mau masuk di re-entry M15, re-entry yang ini, kita harus hati-hati karena biasanya ada sinyal di time frame lebih besar di atasnya. Kalau M15 ada CSM, seharusnya di H1 akan ada candle arah kukuh buy, dan zona ini adalah hari entry M15. Area mid BB pada top BB adalah hari entry time frame H1. Ya, tapi di sini kita belum membahas tentang validasinya. Kita di sini harus mengenal dulu yang namanya candle momentum jenis trend. Ya, bukan momentum jenis biasa-biasa, tetapi momentum perubahan tren. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat di sini ada candle momentum yang break MA50. Ini MA50. Pertama dia break tapi tak tembus. Ini candle momentum yang clear, ya. Dan ketika berlaku candle momentum yang break MA50, maka akan adanya re-entry 15 untuk re-entry H1 berada di low BB. Tapi kadang-kadang dia tidak sampai. Ya, itu kita bisa menjadi filter dan pilihan. Mau kita masuk di re-entry 15 tapi kita akan was-was dengan H1, sebaiknya kita tunggu re-entry pada H1 saja. Re-entry H1 di low BB M15 karena MA5, MA10 pada time frame H1 adalah low BB pada M15 dan sangat cantik apabila ada MA50. Oke. Dan di sini ada satu lagi contoh candle momentum perubahan tren. Di sini ada momentum yang MA50. Kemudian di sini ada re-entry M15. Kemudian di sini re-entry pada H1 terbatal karena M15 tidak diteruskan dengan CSM yang baru dan dia menjadi double extreme buy. Oke, apabila mungkin kita di sini ada masuk sell, keadaan BB mendatar, tidak ada momentum yang baru, maka kita harus cut profit ataupun cut loss jika muncul momentum buy yang baru. Ya, begitu juga jika berlaku pada time frame H1. Contohnya kita lihat di belakang. Kita lihat di sini ada satu candle momentum yang break MA50. Ya. Dan kita bisa lihat di sini ada sekali re-entry. Ini re-entry H1. Zona re-entry dari mid BB kepada top BB adalah re-entry satu time frame di atasnya. Dan re-entry ini akan dilanjutkan apabila ada momentum yang baru. Tetapi apabila rejection BB mendatar, maka dia akan berpatah balik untuk sideways. Ya. Jadi candle momentum perubahan ini tidak selalunya valid, bergantung kepada time frame di atasnya dan memvalidkannya. Itu semua kita menggunakan multiple time frame. Tetapi dengan kekuatan momentum ini lebih sering valid ketimbang tidak valid. Ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada candle momentum sell, kemudian di sini dia lagi re-entry sekali, dia naik, ternyata membuat momentum yang baru, maka momentum sell yang ini dan yang ini sudah dimatikan dengan momentum buy. Sehingga akan berlaku ekstrim, tipe wajib, MHV, candle arah kuku, re-entry momentum, dan re-entry kembali. Ya, akan berlaku struktur yang baru. Tren ini tidak selalunya valid, tetapi dia probabilitasnya sangat tinggi. Seperti contoh kemarin malam tadi ya, yang terjadi pada time frame H1. Di sini mungkin teman-teman bisa melihat ini adalah momentum yang kuat karena ini break MA50. Ya, tetapi pada saat ke area atas yang terjadi momentum yang baru
Artinya momentum sell trend yang ini dimatikan dengan momentum buy yang baru. Seharusnya kalau ada candle momentum sell yang break MA50 atau candle trend, kita akan mencari re-entry sell di time frame atasnya. Tapi kenapa tidak valid? Nah, di sini ingin Mimin buka sedikit tentang multiple time frame. Alasan kenapa candle trend yang ini tidak valid ataupun candle mat kilau ini tidak turun, ya, kita akan coba ulas sedikit ya, supaya durasi tidak terlalu panjang. Jadi kita akan ulas sedikit saja contoh multiple time frame dengan candle yang ini. Oke? Kalau ada sinyal dan setup, misalnya di sini ada candle momentum, kita akan melihat apakah dia ada arah kuku, dan ternyata ada arah kuku. Ya, ini adalah arah kuku pada time frame H4. Dan arah kuku yang ini datang daripada sinyal dan setup yang lengkap, yang mana pertama ada ekstrim, ada TP wajib, dan di area ini ada market hilang volume, ada arah kuku sell. Seharusnya kita akan mencari sell di area ini. Nah, bagaimana cara kita tahu re-entry sell ini valid atau probabilitasnya tinggi? Probabilitasnya tinggi pada kawasan re-entry yang ini. Tetapi kenapa harapan kita re-entry sell ini sekurang-kurangnya akan turun ke low BB, baru dia akan terbang lagi. Tapi kenapa tidak valid? Ya, sedangkan di H1 sudah ada momentum yang break MA50 atau candle momentum perubahan tren ataupun candle mat kilau kalau bahasa Cikgu Haslan. Oke, pertama kalau kita melihat di frame kedua, sebaiknya re-entry yang baik ya menurut pandangan Mimin. Seharusnya MA50 yang ini dia berada di atas. MA50 berada di atas seperti ini. Ini untuk zone buy. MA50 berada di bawah, ya, candle di atas, maka kita akan fokus buy. Tetapi pada saat ini MA50 di bawah mid BB, menandakan uptrend masih kuat, dan di saat dia turun ini dia juga tidak membuat arah. Artinya re-entry buy ini masih valid, ya. Artinya time frame kedua belum ada dukungan untuk mendukung re-entry sell pada H4 yang ini. Sebab sebaiknya MA50 di atas mid BB, ya, untuk kita mencari sell. Misalnya seperti yang di belakang ini, kalau kita mencari buy MA50 di bawah low BB, tetapi ini untuk mencari sell MA50 nya di bawah mid BB. Jadi re-entry ini masih sangat beresiko, ya. Sebaiknya MA50 ini di atas top BB, ya, baru kita mendukung untuk sell. Dan dari sini kalau kita bisa melihat candle kedua tidak mendukung untuk sell. Namun bagaimana dengan time frame ketiga? Maksud time frame ketiga, bagaimana kalau re-entry ini kita ambil sebagai time frame 1, bukan H4? Ya, bagaimana jika kita mengambil ini sebagai time frame 1? Contoh arah kuku entry. Nah, arah kuku ini harus momentum di time frame M15. Di sini ada nggak momentum? Di sini ada momentum perubahan tren, yang mana ada momentum yang break MA50. Dan nah, ini sangat bagus karena zona re-entry berada pada low BB yang reject MA50, sehinggalah mendukung time frame re-entry time frame pertama didukung oleh time frame kedua, ya. Dan kalau kita sudah mendapatkan zone seperti ini diamond setup atau extreme BB mendatar atau rejection, terserahlah apa namanya. Nah, selanjutnya kita akan menunggu candle arah kuku buy di M5. Kita menunggu
arah kukuh buy ataupun momentum buy. Kebetulan momentum buy sangat-sangat kuat. Dan apabila kita sudah menemukan candle arah kukuh atau momentum buy, artinya setup di time frame H1 didukung oleh M15, ada konfirmasi di time frame ketiga, kita bisa entry baik langsung close candle ataupun kita menunggu entry. Kalau versi Mimin akan menggunakan Fibonacci, ini Mimin rubah terlebih dahulu. Dan kalau kita entry buy di area ini, SL kita berada di bawah, ya, dan kita akan mendapatkan TP1 dan TP2. Ya, kalau seandainya re-entry di H4 ini valid untuk sell, sebaiknya berlaku seperti pada re-entry time frame M15 seperti ini. Ya, ada momentum perubahan tren atau momentum mat kilau, ada ekstrim atau reject MI 50. Ini kita ikuti re-entry time frame pada H1. Ya, selain daripada time frame H4 dan time frame H1, kalau kita lihat daily masih trend buy. Jadi kalau kita mencari sell ini mencari retracement, tetapi re-entry sell pada H4 tidak ada dukungan daripada time frame H1, sehingga kita fokus buy. Ya, sekarang ingin contohkan re-entry sell yang valid pada time frame H4. Di sini juga ada satu contoh. Ini ada arah kukuh dan ada re-entry sell. Walaupun jaraknya sedikit, kita akan mengambil sebagai contoh untuk pembelajaran kita. Oke, di sini tandai ini ada arah kukuh, ya. Dan di sini ada re-entry sell. Kita lihat pada satu apa yang berlaku. Nah, entry yang seperti ini Mimin bahas. Ada candle momentum perubahan tren atau candle momentum daripada mat kilau, bahasa lainnya. Di sini ada re-entry H1. Kalau kita mau masuk re-entry H1 ini, artinya kita validasi re-entry M15 dan M5. Tetapi lebih selamat sedikit kalau kita ambil di re-entry H4. Re-entry H4 berada di kawasan mid ke top BB. Ada MI 50-nya itu cukup bagus. Dan kalau sudah ada konfirmasi time frame kedua ini, kita cukup mencari arah kukuh pada time frame ketiga. Kalau menggunakan SOP Mimin ya, kita mencari arah kukuh pada time frame ketiga. Kita tarik Fibonacci retracement daripada arah ke shadow tertinggi. Kita entry langsung daripada arah. Kita tambah lauk kalau dia sampai di sini. SL kita berada di atas ini sedikit. Dan di sini kita mendapatkan TP1. Ya. Oke, kita juga tahu bahwa re-entry arah H4 ini bersifat sementara karena tren kalau kita melihat kepada daily ini masih kawasan trend buy. Sebaiknya kita fokus buy, tetapi bila ada SOP kita yang mendukung, kita bisa sell dengan cara menarik Fibo dan SL kita. Ya. Itu dia candle trend ya yang atau candle yang disebut dengan mat kilau di versinya Cik Gulan, yang mana di sini kita sudah menemukan ciri-ciri candle momentum yang kedua ya. Yang pertama candle momentum yang biasa-biasa saja, yang kedua candle momentum trend, yang mana candle momentum trend ini adalah candle momentum yang break MA50. Bahasa originalnya candle pertanda perubahan tren berlaku, yang mana disebut dalam bahasa Cik Gulan adalah candle mat kilau. Ya, semoga dengan video ini teman-teman dapat tercerahkan agar tidak bingung-bingung lagi. Dan Mimin harap jangan pernah bertanya tentang candle mat kilau dan setup mat kilau kepada Cikgu Omar Ali, karena Cikgu Omar Ali tidak pernah mengajarkan penamaan daripada mat kilau. Mat kilau itu dipopulerkan oleh Cikgu Haslan Hashim, dan setelah mat kilau beliau akan menyebutkan MHV, bukan extreme diamond, bukan rejection,
tapi beliau akan menyebutkan M. Hafizon. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah kepahaman. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.